Halo semuanya, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang studi kasus yang telah kami teliti. Perkenalkan, nama saya Rijal Awal Zamri Hamid. Nama saya Muhammad Ilham Pamungkas. Perkenalkan, nama saya Susi Susilawati. Perkenalkan, nama saya Arif Rahman Fauzi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faris Noval. Oke, setelah perkenalan selesai, lanjut ke materinya sekarang. Let's go! Baik, selanjutnya yaitu mengenai studi kasus pendaftaran pada suatu UKM, khususnya UKM DKM di luar PKIA. Dan kami telah merangkum beberapa latar belakang mengenai studi kasus ini. Di antaranya adalah yang pertama, pendaftaran dan registrasi peserta merupakan proses pendataan di mana jika suatu unit kegiatan mahasiswa atau UKM melakukan suatu acara atau kegiatan yang melibatkan peserta internal yaitu mahasiswa dan non-departemen dan peserta eksternal. Yang kedua, terdapat 3 proses utama dalam studi kasus yang akan dibahas kali ini, yaitu proses pendaftaran, registrasi kehadiran, dan rekap kehadiran. Yang ketiga, dalam kasus yang diteliti oleh kelompok kami, proses pendataan tersebut masih dilakukan secara manual atau paper based dan secara tidak langsung menimbulkan beberapa permasalahan, diantaranya tulisan peserta sulit dibaca sehingga dapat memperpanjang durasi pada saat melakukan rekap kehadiran. Kesalahan yang proses rekap data bagi peserta yang mendapatkan dispensasi formulir berupa kertas sering tidak boleh hilang dan lain-lain. Yang keempat, menimbulkan antrian panjang ketika proses registrasi kehadiran karena peserta kegiatan mengisi kembali formulir atau data pribadi. Di identifikasi persoalan ini ada beberapa persoalan. Yang pertama, proses pendataan peserta belum menggunakan aplikasi dan belum terintegrasi dengan database. Yang kedua, pada tahap registrasi kehadiran tidak menggunakan perangkat atau media pembantu seperti menggunakan barcode scanner. Yang ketiga, sering terjadinya revisi data peserta terkait kesalahan apakah peserta yang ikut dalam kegiatan tersebut mendapatkan dispensasi atau tidak. Tujuan penelitian kali ini yaitu aplikasi ini hadir sebagai solusi untuk mengatasi beberapa permasalahan dari keseluruhan proses pendataan, meliputi proses pendaftaran peserta, registrasi atau check-in ini peserta dan juga rekap kehadiran. Selanjutnya, di sini saya akan membahas mengenai flow map. Sebelumnya, saya akan membahas apa sih itu flow map. Nah, flow map ini bisa disebut sebagai bagan alir. Di definisinya, flow map atau bagan alir merupakan sistem analitis yang merupakan penjelasan aspek-aspek sistem informasi secara jelas, tepat, dan logis. Di dalam laporan ini terdapat proses bisnis pendataan aset yang dimana ada 4 tahap. Yang pertama, rencana kebutuhan barang. Kedua, distribusi barang. Ketiga, inventarisasi barang. Dan yang keempat, pengajuan penghapusan barang. Nah, di sini menggunakan flow map ya. Gimana sih flow map tersebut di yang 4 tahap ini? Yuk kita simak. Jingjing. Di sini merupakan penjelasan flow map pendaftaran registrasi peserta. Tahap pertama, dimulai seorang administrator akan melakukan login untuk memasukkan username dan password ke aplikasi yang nantinya di H- seminggu acara, administrator akan menginput formulir pendaftaran yang diucapkan oleh peserta mahasiswa internal, dispensasi, non-dispensasi, serta peserta eksternal. Tahap kedua, sebelum acara berlangsung, peserta harus melakukan check-in terlebih dahulu. Untuk mahasiswa internal dispensasi maupun non-dispensasi, pada proses ini cukup melakukan tap atau check-in menggunakan KTM atau kartu tanda mahasiswa ke alat scanner barcode. Sedangkan untuk peserta eksternal,
cukup memasukkan alamat email. Tahap ketiga, adanya proses check-out yang dilakukan setelah acara berlangsung, yaitu untuk mengetahui peserta yang mengikuti acara sampai dengan selesai. Untuk mahasiswa internal dispensasi maupun non-dispensasi, pada proses ini cukup melakukan tap atau check-out menggunakan KTM atau kartu tanda mahasiswa ke alat scanner barcode. Sedangkan untuk peserta eksternal menggunakan alamat email. Setelah itu dilakukan pemberian e-sertifikat bagi peserta yang akan dibagikan melalui email. Yang terakhir, akan dilakukan proses rekap kehadiran. Rekap data tersebut menghasilkan 2 dokumen. Dokumen pertama yaitu rekap kehadiran peserta yang akan diarsipkan berdasarkan kelas oleh administrator sebagai laporan, dan yang kedua yaitu rekap kehadiran bagi peserta dispensasi yang akan diberikan kepada BAA untuk dispensasi kehadiran di mata kuliah tertentu. Proses ini yang membedakan bagi peserta dispensasi dengan non-dispensasi. Setelah kita membahas mengenai format tersebut, nah selanjutnya kita akan membahas nih mengenai implementasi aplikasinya. Seperti apa sih implementasi aplikasinya? Yuk kita simak. Setelah kita mempelajari latar belakang masalah, identifikasi masalah, tujuan, serta flow map, ayo kita implementasikan ke dalam sebuah aplikasi. Nah, ini aplikasinya. Baik, kita langsung saja melakukan demo aplikasi, pendaftaran, dan registrasi peserta. Ini adalah halaman login bagi administrator. Kita login saja. Nah, ini terdapat fitur-fitur yang berkaitan dengan kegiatan. Contohnya di sini ada kegiatan, menu kegiatan, agenda kegiatan, ada waktu kegiatan, tempat kegiatan, penceramah, dan peserta kegiatan. Kembali lagi. Nah, di sini juga ada aktivitas yang harus dilakukan oleh setiap anggota di bagian pendataan. Contohnya ke pendaftaran, backup data, dan lainnya. Nah, kita langsung saja ke menu pendaftaran. Asumsikan saya sebagai administrator mengisi form internal untuk mahasiswa dispensasi. Nah, form ini, menu-menu ini diisi oleh administrator. NRP-nya misalkan L-nya kelasnya misalkan 1SI1. Untuk kuliah misalkan RPL. Jam masuknya misalkan jam 12.10 sampai jam 14.30. Nah, jam ini bisa dikatakan dispen jika kegiatan berlangsung pada jam 12.10 sampai jam 14.30. Nama dosennya misalkan Pak Fendi. Kita simpan datanya. Nah, perlu diketahui juga bahwa aplikasi ini menggunakan bahasa pemrograman Node.js. Nah, langsung saja kita ke menu pendaftaran internal dan dispensasi. Kelasnya misalkan 2SI01. Kita simpan. Nah, data sudah ini bisa juga dilihat data lengkapnya, tanggal daftarnya berapa, bahkan detiknya pun terekap. Update juga bisa, hapus juga bisa. Nah, kita langsung saja masuk ke pendaftaran eksternal. Sekarang nama lengkapnya,
emailnya, nomor telepon HP-nya, alamatnya misalkan di Bandung Timur. Asal organisasinya misalkan dari STIMIK. Kita simpan. Nah, data pendaftaran ini semua sudah terekap. Lalu kita masuk ke menu registrasi. Nah, asumsikan acara berlangsung pada hari itu. Nah, untuk mahasiswa dispensasi, untuk mahasiswa dispensasi dan mahasiswa non dispensasi, kita masuk ke registrasi bagian internal. Kita masukkan saja NRP. Nah, NRP ini menggunakan sistem barcode. Jadi ibaratkan kartu mahasiswa itu ada barcode seperti itu. Nah, jadi pas waktu check in kita langsung barcode saja. Kita simpan. Keterangannya, karena tadi pendaftarannya dispen, maka hasilnya juga dispen. Kita masukkan yang non dispen. Hasilnya non dispen, mata kuliahnya kosong, nama dosennya kosong. Nah, lalu kita melakukan registrasi untuk eksternal. Kita simpan. Caca Anissa, datanya sudah ada. Nah, ini kehadiran. Kehadiran ini dibagi menjadi 3 submenu, yaitu internal dispen, internal non dispen, dan eksternal. Nah, kehadiran ini yang internal dispen. Nah, data-data ini akan diberikan ke BAA atau Badan Administrasi Akademik untuk ditindaklanjuti, yang bertujuan untuk mahasiswa mendapatkan dispensasi. Nah, ini kehadiran mahasiswa non dispensasi. Tentunya berbeda formnya atau tabelnya dengan mahasiswa dispen. Lalu ada kehadiran bagi peserta eksternal. Nah, mungkin cukup sekian demo aplikasi kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kesimpulan dari pembuatan flow map serta aplikasi ini, kami dapat simpulkan bahwa dengan adanya aplikasi ini, maka dapat disimpulkan bahwa aplikasi ini membantu UKM, terutama UKM DKM di kampus LPKIA Bandung dalam melaksanakan proses pendataan, baik itu pada proses pendaftaran peserta, registrasi peserta, dan juga rekap kehadiran peserta. Contoh manfaat dari penggunaan aplikasi ini yaitu mempercepat proses pada pendaftaran peserta, registrasi peserta, dan juga rekap kehadiran, dan mengurangi tingkat revisi data peserta mahasiswa, terutama peserta mahasiswa dispensasi, dan juga selanjutnya akan ditindaklanjuti oleh Badan Administrasi Akademik atau BAA LPKIA. Sekian dari kelompok kami. See you.